Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman-Nya dari Roma pasal 1 ayat 20. Tapi saya akan baca mulai dari ayat 18 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, itu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka dan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenapa mau manusia melakukan dosa? Apakah karena tidak tahu akan kebenaran? Apakah karena Allah tidak menunjukkan jalan yang benar? Tentu jawabannya harus kita lihat berangkat dari awal penciptaan. Kalau kita berangkat dari awal penciptaan di mana Adam dan Hawa diciptakan, seturut dengan itu sejak awal Tuhan telah memberikan kepada mereka mana yang boleh dan mana yang tidak. Artinya, soal kebenaran dari awal Tuhan telah menyatakannya. Bahkan Allah kemudian memberikan hukum Tauratnya. Dan sejak Adam juga, Tuhan telah menyatakan semua kebenaran itu melalui alam ciptaan tersebut. Tetapi manusia melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa bukan karena tidak mengerti kebenaran itu, tetapi karena pikiran manusia yang memberontak. Dan itu hasil tipu daya daripada iblis. Ketika iblis datang, mereka diputar balikkan pikirannya dengan mengatakan apa yang dikatakan Tuhan, yang ini boleh dan yang ini tidak dijawab manusia. Maka kemudian iblis berkata itu tidak benar. Saudaraku yang terkasih, di satu sisi pikiran yang kritis adalah bagus. Pikiran membantu manusia untuk meningkatkan kehidupan lebih baik. Tetapi pikiran yang meragukan dan bahkan tidak mempercayai kuasa dan kebenaran Tuhan, dan pikiran yang membangun kebenaran sendiri adalah pemberontakan dan menghasilkan dosa di hadapan Tuhan. Yang kemudian hati yang bodoh dan gelap, pikiran yang telah tertipu membuat hati juga menjadi gelap sehingga tidak memilih jalan kebenaran Tuhan, tetapi memilih jalan yang diseluruhkan oleh iblis. Karena itu manusia semakin terperosok dan jauh dari jalan kebenaran dan kehidupan. Itulah yang dilakukan kemudian dosa-dosa itu beranak pinak sampai pada masa-masa sekarang ini. Kemudian manusia itu merasa berhikmat. Pikiran manusia yang sombong itu boleh merasa berhikmat, sehingga manusia itu kemudian menciptakan Tuhan sendiri. Allah sudah ada dan menyatakan diri melalui alam ciptaan. Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Tapi manusia tidak memperlakukan Tuhan sebagai Allah yang benar dan patut disembah. Mereka malah membuat gambaran-gambaran Allah, yaitu dengan burung-burung, binatang berkaki empat, ular dan binatang-binatang menjalar yang lainnya. Itulah yang kemudian disembah. Bukankah sesungguhnya hasil olahan pikiran mereka itu seharusnya di bawah kuasa manusia? Tetapi ada orang yang kemudian bodoh dan mau bertekuk lutut memberikan hidupnya di bawah kuasa dari patung-patung yang dibangun oleh manusia itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, karena pemberontakan, karena penyelewengan pikiran dan hati yang gelap dari manusia itu,
maka manusia itu kemudian dipandu oleh keinginan hatinya yang tidak terbatas. Keinginan hati yang tidak terbatas itu yang melebihi daripada kebutuhan membuat manusia jatuh kepada kecemaran, yaitu terjadi perzinahan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi juga bagi jemaat yang di Roma. Akibat dari semua penyelewengan pikiran tadi, demikian juga hati yang bodoh dan gelap, keinginan yang tidak terbatas, pada akhirnya Tuhan akan menghukum. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita tidak ikut dihukum, mari kita senantiasa menjaga hati kita dengan seksama didiami oleh Roh Kudus. Ialah pikiran kita juga memikirkan segala yang baik, segala yang benar, segala yang sedap didengar, berpikir positif. Demikian juga mari kita tetap rendah hati dan senantiasa menerima hikmat yang dari surgawi, yaitu dari firman Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Dan selanjutnya, keinginan kita mari kita letakkan di atas dasar keinginan Tuhan, sehingga kita dipandu oleh kehendak Allah. Dengan demikian, ketika Kristus datang kedua kali menghakimi dunia ini, kita bebas dari hukuman dan memperoleh berkat sukacita hidup yang kekal. Selamat dipandu Tuhan, selamat beriman, teguh, setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, biarlah kami senantiasa percaya dan hidup di dalam firman Tuhan, sehingga kami dipandu oleh firman dan kehendak-Mu sampai kepada tujuan kami yang kekal, yaitu Yerusalem, tempat di mana kami akan bersorak-sorai bergembira memuji Tuhan bersama dengan para pemenang di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.